ijazah maupun surat tanda kelulusan atau surat keterangan lulus merupakan dokumen yang sangat penting bagi siswa, terutama ketika mereka hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di dalam proses penulisan maupun proses pembuatan cetak SKL atau surat keterangan lulus diperlukan kejelian di dalam menginput data-datanya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi yang kami beri nama aplikasi penulisan ijazah dan cetak SKL untuk SD tahun 2023. Oke, mari kita bahas. Saya ubah terlebih dahulu tampilan yang lebih longgar ya. Saya sembunyikan dulu ribbonnya, auto hide ribbon Bapak Ibu. Kemudian di sini saya sembunyikan juga formula bar. Saya klik ulang di atas. Di bagian menu view, kemudian di formula bar ini saya sembunyikan terlebih dahulu. Oke, nah ini tampilannya lebih longgar seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai dari menu home. Nah, di sini di menu home akan ditampilkan progres pengerjaan input data, di mana ini ada data sekolah, data siswa maupun data nilai mata pelajaran sudah selesai semua, ya, artinya sudah 100%. Kemudian persentase kelulusannya 100% juga, dengan jumlah siswa yang lulus 32, jumlah siswa tidak lulusnya 0. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita mulai dari awal. Kita masuk ke pengaturan awal. Oke, di pengaturan awal ini ya kami beri tanda warna merah ya, karena ini sangat penting begitu. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2023 di sini terdapat perbedaan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana tahun 2022 itu penentuan nilai di dalam belangko ijazah ini menggunakan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, pada tahun 2023 menggunakan nilai dari kelas 5 dan kelas 6. Namun demikian, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa ada beberapa daerah di Indonesia, ya, khususnya di saudara-saudara kita di bagian Papua, ini input nilai untuk penentuan di dalam belangko SKL maupun di dalam belangko ijazah itu menggunakan nilai kelas 4, ya. Jadi kelas 4 semester 1 hingga kelas 6 begitu. Nah, bagaimana untuk mensiasati hal tersebut? Maka di sini aplikasi ini ya kami tambahkan di bagian pengaturan awal ya. Bapak Ibu silakan pilih semester berapa saja yang akan digunakan ketika akan melakukan input nilai pada ijazah. Di sini ya, di daerah saya khususnya di daerah Wonogiri ini menggunakan nilai kelas 5 semester 1 ya, atau semester 9, kelas 5 semester 2 dan kelas 6 semester 1 atau semester 11. Nah, ketika Bapak Ibu memilih ini secara otomatis nanti di bagian input data, kemudian nilai per mata pelajaran, di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, Bapak Ibu nanti di sini akan muncul warna ya, warna yang lebih cerah. Warna lebih cerah ini adalah nilai yang Bapak Ibu input ya. Sehingga nanti nilai yang ditentukan di dalam perumusan adalah menggunakan nilai ini. Sementara Bapak Ibu yang berwarna lebih gelap, yang ini nanti tidak ikut dihitung. Nah, kenapa di sini di aplikasi ini saya inputkan nilainya? Dikarenakan di Kabupaten Wonogiri sendiri di dalam proses PPDB ke SMP ini menggunakan sistem PPDB online. Nah, di dalam penentuan PPDB online tersebut, Bapak Ibu, terdapat perbub yang mengatakan ya, intinya adalah nilai di dalam PPDB menggunakan nilai dari semester 7 hingga semester 11. Sehingga Bapak Ibu nanti di bagian rekap
Saya cek dulu, ini rekap database PPDB. Ya, ini nanti yang diinput untuk sebagai sistem database ini menggunakan kelas 4 ya. Sehingga tetap kami munculkan di sini. Namun demikian, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang di daerahnya tidak menggunakan nilai dari kelas 4, maka tidak perlu khawatir ya. Cukup setting saja di bagian pengaturan awal ini. Ya. Seandainya di Papua, nah saudara-saudara kita yang ada di Papua menggunakan nilai kelas 4 semester 1 dan semester 2 ya. Kita centang di sana. Oke, kita centang 1, 2. Nah, nanti Bapak Ibu input datanya, mohon maaf, saya ulangi. Kita centang kembali. Nah, nanti di bagian input data warnanya sudah berubah menjadi cerah semua. Artinya warna ini digunakan sebagai nilai rata-rata rapot maupun jumlah begitu. Nah, nanti menyesuaikan semua mata pelajarannya demikian. Termasuk untuk semester 12 ya, Bapak Ibu, kita coba ulangi. Oke, semester 12 kita cek ke input data. Nah, nanti warnanya sudah berubah menjadi cerah. Ini jika Bapak Ibu menggunakan proses penilaian dari semester 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sementara Bapak Ibu yang hanya menggunakan semester 9, 10, 11 di Kabupaten Wonogiri, caranya adalah silakan diatur di bagian ini ya, pengaturan awal. Kemudian di semester 12-nya kita nonaktifkan. Oh ya, di bawahnya ini ada settingan selanjutnya Bapak Ibu. Apakah sistem penilaian di daerah Anda menggunakan pembobotan nilai? Nah, di beberapa daerah di Indonesia, sistem dalam penentuan nilai belangko ijazah ini ada yang menggunakan pembobotan nilai. Misalkan nilai rata-rata rapot berapa persen, kemudian nilai rata-rata ujian atau nilai sumatif ya, itu berapa persen. Maka Bapak Ibu perlu atur di bagian nomor 2 ini. Jika tidak, maka pilih saja tidak ya, dan abaikan pilihan ketiga. Begitu Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu di daerahnya menggunakan penilaian dengan sistem pembobotan nilai, maka centang iya di sini ya, pilih iya. Kemudian atur persentasenya. Kita klik di sini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan diatur di bagian pembobotan nilai untuk nilai rata-rata raport dan berapa persen untuk rata-rata nilai ujiannya, begitu. Kemudian kita kembali lagi ya ke pengaturan awal. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan keempat ini juga perlu Bapak Ibu cermati. Bagaimanakah penentuan nilai ijazah di daerah Anda? Nah, aplikasi ini bisa dipakai untuk beberapa kondisi ya, diantaranya jika Bapak Ibu di mana daerahnya itu nilai raport saja yang digunakan untuk belangko ijazah. Nah, maka Bapak Ibu pilih yang ini. Nah, ini nanti akan terkait dengan kaitannya nilai di belangko. Ini saya beri contoh dulu. Ketika Bapak Ibu memilih ini, sekolah saya hanya melakukan input nilai rapor tanpa menyertakan nilai ujian, maka yang terjadi adalah bagian belangko ijazah di bagian halaman belakang ya. Nah, di sini saya sertakan referensinya ya, nilai pembanding. Nilai rata-rata rapot ini, nilai rata-rata ujiannya ini, nilai sekolahnya atau rata-rata di nilai rapot dan nilai ujian adalah yang ini. Nah, kita bandingkan. Nilai 7567, nah ini sama dengan nilai pada nilai rata-rata rapot. Di sini ditentukan berdasarkan option yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sekolah saya selain melakukan input nilai raport juga menginput nilai ujian sekolah tulis atau ujian sekolah praktik ya Bapak Ibu, atau sekarang bernama ujian sumatif ya, maka Bapak Ibu pilih yang ini, klik di sini. Nah, nanti yang terjadi adalah di bagian
ijazah, tampak belakang kurikulum 2013 ya, ini Bapak Ibu saya contohkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan nilai yang ditampilkan di dalam blanko ijazah itu adalah nilai yang mana. Nah, di sini nilainya sama dengan 7983, nilainya sama dengan nilai sekolah atau nilai rata-rata antara rapot dan ujian. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke pengaturan awal kembali. Bapak Ibu, jika yang ketiga ya, nilai pada blanko ijazah adalah nilai rata-rata ujian sekolah tertulis saja dan atau praktek ya Bapak Ibu, tanpa diolah dengan nilai rapot. Misalkan Bapak Ibu daerahnya menggunakan sistem penilaiannya seperti ini, maka nanti yang terjadi adalah di bagian blanko ijazah nanti yang muncul adalah nilai yang rata-rata ujian saja yang ini. Oke, termasuk nanti dalam hal SKL ya. SKL-nya misalkan di sini di Kabupaten Wonogiri. Nah, ini sama nilai ujian. Nah, untuk Kabupaten Wonogiri ini menggunakan Bapak Ibu ya, seperti contoh lagi di pengaturan awal menggunakan sistem yang kedua. Maka pilih yang ini dan kita cek di bagian SKL Bapak Ibu. SKL Wonogiri ya yang sudah kami update tahun 2023 SKL kedua nanti sama dengan nilai sekolah atau NS, nilai akhir, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yuk kita bahas kembali. Pengaturan awal sudah selesai ya, kita bahas dan saya pikir Bapak Ibu juga sudah paham. Nanti silakan Bapak Ibu tanyakan jika ada hal yang ingin ditanyakan di bagian kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke alur pengerjaannya ya Bapak Ibu, bagi yang baru menggunakan aplikasi ini untuk pertama kali. Alur pengerjaan sudah kami tampilkan di sini ya urutannya. Misalkan Bapak Ibu belum paham tata caranya, tinggal klik aja di sini ya. Pertama, pengaturan awal. Kita klik di sini, nah nanti mengatur yang ini tadi ya Bapak Ibu sudah paham ya. Yuk kita bahas di pembahasan pengaturan selanjutnya, input data. Nah, setelah pengaturan awal ini selesai Bapak Ibu perlu input data. Klik. Nah, dimulai dari bagian sebelah kiri ya Bapak Ibu, isilah data sekolah dulu. Ini mulai dari tahun pelajarannya diisi, nama sekolahnya dan lain sebagainya, termasuk Bapak Ibu kurikulum yang dipakai saat ini. Di sini saya pilih kurikulum 2013. Bapak Ibu kalau menggunakan kurikulum Merdeka silakan dicentang di sini ya, ada tanda segitiga. Ini option berikutnya ya, kurikulum Merdeka, pilih saja di sana. Oke, gitu. Kemudian pilih provinsi dan lain-lain. Ini juga sama ya caranya. Silakan dipilih provinsi saat ini ya. Nanti otomatis menyertakan kode provinsinya. Sebagai kode provinsi ini nanti dipakai untuk nomor di dalam blanko ijazah gitu ya Bapak Ibu. Sementara saya pilih di kolom 2013. Selanjutnya Bapak Ibu setelah mengisi di bagian ini silakan lanjut ke data siswa. Nah, ini silakan diisi ini ya, nama siswa hingga ke jenis kelamin sampai NIK ya. Untuk nomor seri ijazah Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu isi setelah blanko ijazah resmi itu Bapak Ibu terima ya. Yang ini di N03 dan seterusnya. Selanjutnya data orang tua Bapak Ibu juga perlu mengisi di bagian ini ya. NIK ini di beberapa daerah tertentu menggunakan data NIK, tempat tanggal lahir dan alamat ya. Jika Bapak Ibu tidak menggunakan data-data ini maka abaikan saja, tidak perlu diisi begitu. Kemudian Bapak Ibu juga perlu mengisi foto siswa jika di tempat atau di daerah Bapak Ibu di dalam pembuatan SKL ini Bapak Ibu menghendaki fotonya langsung jadi ya, langsung bisa dicetak. Nanti tinggal mengisi di bagian ini. Caranya siapkan foto anak, kemudian di insert picture ya, menu insert,
kemudian illustration picture, cari foto siswanya di mana, begitu. Selanjutnya setelah ini diisi, masuk ke bagian mapel ya. Nah, untuk mapel ini di versi tahun 2023.2 ini mapelnya sudah kami buat otomatis menyesuaikan kurikulum yang Bapak Ibu pilih tadi. Dan ini ada referensinya. Untuk kurikulum 2013 urutannya seperti ini. Kurikulum Merdeka urutannya seperti ini ya. Tinggal Bapak Ibu nanti isilah dengan ini ya, singkatannya. Kadangkala singkatan untuk masing-masing ini juga berbeda ya, karena nanti ketika menggunakan kurikulum 2013, saya coba atur kembali ke data sekolah, kurikulum Merdeka, misalkan saya pindah ke kurikulum Merdeka, kita cek mapelnya Bapak Ibu. Nah, urutannya nanti ada perbedaan, antara lain di nomor 5 ya Bapak Ibu, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa diganti ya singkatannya, bukan IPA lagi tapi IPAS, begitu ya, IPAS. Ini tujuannya untuk apa? Ini nanti Bapak Ibu untuk menyesuaikan, misalkan ini IPAS ya, menyesuaikan tombol yang Bapak Ibu gunakan. Contoh di sini input data. Oke, nah ini nama permapelnya, tombolnya sudah menyesuaikan IPAS. Sementara ketika kita ubah, kita menjadi IPA gitu ya Bapak Ibu. IPA ini nanti tombolnya juga akan menyesuaikan input data. Nah, ini sehingga urutan nilai yang Bapak Ibu input itu akan lebih jelas dan valid begitu. Oke, berikutnya mapel sudah ya Bapak Ibu. Silakan nanti diisi menyesuaikan kurikulum. Oke, saya ubah kembali ke settingan kurikulum 2013 di sana. Oke, mapel sudah. Kita selanjutnya ke SKM. SKM atau standar kriteria minimal atau KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini ada dua Bapak Ibu yang Bapak Ibu input, antara lain untuk raport dan nilai penilaian sumatif, gitu ya. Ini nilai SKM ini dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk penentuan lulus atau tidak ya. Misalkan Bapak Ibu ketika saya ubah nilai matematika 75 misalkan ya, untuk rata-rata raport, sementara nilai penilaian sumatif 35 misalkan, ini untuk SKM-nya. Ini yang terjadi, apa yang terjadi kita bisa cek di bagian menu home. Oke, murid saya yang sejumlah 32 masih 100% lulus ya. Sementara ketika kita ubah kembali input data di SKM, seandainya SKM raport itu 80, maka yang terjadi adalah kita cek di menu home. Nah, ada siswa yang tidak lolos sebanyak 7 orang. Dan kita bisa cek di sana. Cek di sana, ternyata yang tidak lulus adalah absen pertama urut 1, absen 13 dan lainnya ini. Bapak Ibu bisa cek ya, di sini kita bisa klik, misalkan saya cek nomor urut 13. Kenapa kok ini tidak lulus? Kita klik di sini. Nah, ternyata kita ada tanda di sini ya, tidak lulus. Nilai rata-rata raport dari semester 7. Nah, ini juga menyesuaikan ya Bapak Ibu tadi. Dari nilai yang Bapak Ibu pilih semester berapa, itu nanti ternyata di bawah KKM sehingga tidak lulus begitu. Sebagai penentuan kelulusan. Dan ini adalah satu-satunya aplikasi yang saat ini ada di Indonesia ya, yang menggunakan sistem penilaian atau penentuan kelulusan menggunakan cara seperti ini ya. Ini berdasarkan Permendikbud tahun 2015 dan tetap kami sertakan di dalam aplikasi ini sebagai penentuan kelulusan anak. Oke Bapak Ibu. Nah, ini kenapa muncul juga di semester 7 dan semester 8. Tenang saja Bapak Ibu, ini sudah kami setting ya. Tetap kami munculkan
ya di sini nilainya, tetapi dalam penentuan jumlah maupun rata-rata rapot menyesuaikan pada pengaturan di awal tadi. Oke, selanjutnya kita bahas, yuk kita scroll ke atas, kita kembali ke absen 1 ya Bapak Ibu, biar cepat scrollnya ke atas begitu. Nah, ke nomor urut pertama. Oke, kita kembali ke bagian SKM. Oke, SKM-nya sudah. Selanjutnya ke bagian peraturan ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan juknis penyelenggaraan ujiannya, peraturannya nomor berapa, juknis ijazahnya nomor berapa di sini. Kalau ada pos sekolah bisa diinput di sini. Dan jika ada surat edaran dari Dinas Pendidikan di kabupaten bisa juga diinput di bagian sini. Selanjutnya input data. Setelah input data umum ini selesai Bapak Ibu input di dalam aplikasi ini, maka di sini selanjutnya kita input nilai ya. Di sini ada 2 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama, jika Bapak Ibu memiliki nilai rapot saja ya. Jadi Bapak Ibu belum punya nilai seperti ini ya. Nilai per mapel agama setiap anak, kemudian tiap semesternya belum memiliki. Yang Bapak Ibu miliki hanya rapot siswa saja. Nah, ini di beberapa instansi termasuk di sekolah saya juga sama ya. Jadi belum memiliki nilai per mata pelajaran. Yang dimiliki adalah dari rapot saja ya Bapak Ibu. Maka nanti Bapak Ibu perlu input nilai manual dari nilai rapot. Tetapi jika Bapak Ibu sudah memiliki ya nilai per mapel, maka langsung saja ke alur kedua ini. Dari sini langsung isi yang ini. Langsung copy paste saja di sini atau Bapak Ibu input secara manual. Dengan rentang skala ini ada keterangannya 11 sampai 100 ya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita cek ulang ya. Oke, jika Bapak Ibu hanya memiliki nilai rapot atau Bapak Ibu inputnya dari buku induk ya, maka Bapak Ibu pilih di sini, klik. Nah, nanti Bapak Ibu isi di sini caranya. Misalkan ini 67, kemudian nah nanti Bapak Ibu setelah ini diisi ya Bapak Ibu silakan nanti menuju ke bagian rekap rapot ya, rekap rapot. Nah, di bagian sini kita cek di sini tadi menggunakan nilai agama ya. Nilai agama nanti akan muncul ini. Gevira Rahudatul Jannah. Untuk KI 3 muncul ini. Nah, kita cek ulang di input data. Input nilai berdasarkan rapot. Klik di sini. Nah, nanti rata-ratanya dari ini ya, rata-rata semua ini adalah jadi di rekap rapot ya 67.0. Semester yang lain belum ada karena ini masih belum kita input di input nilai. Setelah itu Bapak Ibu, ini misalkan saya copy ya, saya copy paste, coba kita copy paste. Oke, ini di absen 2 nanti Bapak Ibu tinggal isi di bagian bawahnya. Atau Bapak Ibu bisa loncat misalkan ke absen 8. Nah, nanti di sini akan muncul. Oke, kita kembali ke absen pertama. Oke, kita masuk ke rekap rapot. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Berdasarkan apa? Berdasarkan mata pelajaran agama ya, dan budi pekerti nilainya ini. Nah, nanti untuk nilai yang lain Bapak Ibu bisa ubah di sini. Bapak ubah ya, angka 2 menyesuaikan urutan di sini. Oke, nah nanti nilainya muncul pendidikan Pancasila. Apa yang harus dilakukan setelah melakukan input data dari sini Bapak Ibu? Bapak Ibu ambil ya, ini nilai pendidikan agama dan budi pekerti. Misalkan sudah selesai semua ya Bapak Ibu, 1 sampai berapa ini? 32 anak.
maka Bapak Ibu copy di menu ya, nilai dari menu rekap rapot ini, copy, Ctrl C, kemudian ini nilai pendidikan agama, silakan Bapak Ibu copy paste di sini ya. Nah, tadi dari semester 7, maka saya input di sini, klik kanan, kemudian paste option. Nah, sampai di semester 12. Itu Bapak Ibu. Dan tidak perlu khawatir ya, yang digunakan sebagai ini nilai rata-rata rapot adalah dari yang berwarna cerah saja ya, yang ini. Nah, dan seterusnya nanti Bapak Ibu lakukan sampai mata pelajaran yang lain. Ini adalah proses input nilai dari logika atau cara pertama ya. Cara atau alur yang pertama yaitu dari nilai rapot jika Bapak Ibu tidak memiliki nilai per mata pelajaran. Namun Bapak Ibu bisa menggunakan cara kedua ya. Setelah input data umum, langsung Bapak Ibu memiliki nilai per mata pelajaran, maka langsung bisa input di sini. Ya, misalkan di sini semester 12, 89, 90 dan seterusnya. Ya, sampai ke bawah. Seperti itu sampai di mata pelajaran mulok. Ya, di sini masih kosong ya muloknya karena di bagian menu input data tadi mata pelajarannya kita mengosongkan nilai atau nama dari mata pelajaran mulok kedua. Contoh di daerah Papua menggunakan bahasa Moi ya dari Pak Yusran Tuarita, itu maka Bapak Ibu isi di sini. Ya, bahasa Moi. Misalkan bahasa Moi. Nah, ini ditulis Moi. Nah, nanti yang terjadi adalah ketika kita input data, nah ini ada Moi gitu. Moi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita kembali ke mapel dan ini saya hapus. Oke, kita kembali ke input data sampai dinilai ya. Setelah nilai semua mata pelajaran Bapak Ibu isi, di sini ada nilai sikap. Nah, nilai sikap. Nilai sikap ini khusus untuk SKL ke-22. Contohnya di sini. Yaitu di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini menggunakan perilaku atau sikap baik, sangat baik. Ini ditentukan dari nilai sikap di sini. Bapak Ibu silakan isi nama absennya, nilai sikapnya bagaimana. Bagi yang tidak menggunakan SKL ke-22, maka tidak perlu mengisi bagian ini. Oke, paham ya Bapak Ibu? Setelah input data sudah selesai, jadi pekerjaan kita sudah separuh jalan ya, sudah selesai semua. Tinggal ke rekap. Nah, nanti kita bisa cek rekap rapot yang ini tadi ya Bapak Ibu. Rekap rapot ini nanti setelah Bapak Ibu input dari nilai rapot atau buku induk ya, semua dari absen 1, absen 2 sampai absen 32 seperti contoh yang saya sebutkan di awal. Maka nanti Bapak Ibu bisa masuk ke rekap rapot. Di sini per mata pelajaran. Selanjutnya kita bisa cek di rekap nilai rata-rata rapot. Nah, untuk masing-masing mata pelajarannya sudah ada semuanya sini. Dan ingat Bapak Ibu, ini berdasarkan pengaturan awal yang tadi, semester berapa yang dipakai. Dan Bapak Ibu bisa setting pembulatannya ya untuk rata-rata rapot sampai berapa digit tiap mapelnya di sini. Ada info di sini, silakan Bapak Ibu pahami, kemudian nanti kita bisa ubah misalkan 2 digit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ketika saya ubah ke 0, maka nanti pembulatan utuh ya Bapak Ibu. Ini untuk keperluan cetak rekap nilai rata-rata rapot siswa dari semester yang Bapak Ibu pilih di awal. Selanjutnya nilai rekap ujian ya, rekap nilai ujian. Di sini ada tertulis dan praktek. Nah, ini diperoleh dari nilai
ujian yang Bapak Ibu tulis di bagian sini. Nah, ini. Dan ini ada warna, ya. Kenapa ada warnanya? Karena nilainya yang diinput adalah di bawah 60, ya, di bawah KKM, ya. Maka nanti akan muncul berwarna gelap seperti ini. Sebagai info bagi Bapak Ibu, siapa tahu ketika inputnya adalah input yang salah. Oh iya, Bapak Ibu, semisal Bapak Ibu menginputkan, tadi misalkan di sini PPKN, nilainya kadangkala kurang teliti, ya, misalkan 899 misalkan. Kadangkala jadi kita kan input datanya itu sampai 3 digit, apa yang terjadi? Enter. Dan nanti akan ada pemberitahuan input nilai yang Anda masukkan tidak boleh lebih kecil atau lebih besar dari rentang nilai 11 sampai 100, Bapak Ibu. Nah, maka kita cancel dan kita bisa input ulang. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Lanjut, kita masuk ke rekap berikutnya. Rekap rata-rata rapor sudah, rekap rata-rata rapor per kelas sudah, rekap ujian sekolah tadi sudah, ya. Yang belum yang ini, Bapak Ibu, rekap nilai rata-rata rapor per kelas. Kita pilih di sana. Nah, di sini ada kelas 4 semester 1, semester 2. Rekap rata-rata raportnya untuk semester 1 kelas 4 ini sekian. Dan Bapak Ibu bisa atur pembulatannya di bagian sebelah kanan. Termasuk nanti perankingannya, ya, ini ranking pertama, ranking kedua, dan seterusnya berdasarkan nilai dari raport yang Bapak Ibu input. Selanjutnya kita kembali ke menu rekap nilai sekolah, nilai akhir, ya, nilai sekolahnya kita cek. Nilai akhir untuk mata pelajaran ada di sini, dan ini ada persentasenya di bagian atas, ya, 50%, 50%. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke nilai rata-rata raport, nilai rata-rata ujian, dan nilai sekolah. Nah, kita klik di sana. Nah, ini nilai keseluruhan, ya, Bapak Ibu. Rekap nilai keseluruhan. Rata-rata raport, ujian sekolah, nilai akhir. Nilai sekolahnya di sini. Dan kita bisa cek penentuan lulus atau tidaknya di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita ke menu rekap berikutnya. Ada rekap untuk database PPDB, ya, ini di daerah Wonogiri, ya. Nah, nanti biasanya ini dikirim ke Korwil. Oke, yang dikirim Korwil sudah kami buatkan. Rekap database PPDB Korwil, ya, dikirim ke Korwil ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tinggal copy paste saja data ini. Kemudian Bapak Ibu buat file baru dan sesuaikan judulnya. Selesai pekerjaannya, ya. Mudah sekali. Untuk yang 5 mapel juga ada, Bapak Ibu pilih di sana. Nah, ini 5 mapel hanya dipilih 5 mapel saja, yaitu PPKN, BI, Matematika, IPA, IPS. Oke, selanjutnya untuk laporan olah nilai, yang ini tadi, ya, pengolahan nilai sebagai penentuan lulus atau tidaknya. Kemudian ada fakta integritas, silakan diisi karena ini di beberapa daerah, ya, khususnya di Tuban, Jawa Timur menggunakan fakta integritas dari kepala sekolah maupun dari orang tua. Ini. Kemudian amplop, Bapak Ibu bisa cek di sini dan cetak. Cara cetaknya adalah klik Ctrl P, nanti tinggal dicetak, ya, sesuai absennya, diubah ini absen 1, begitu. Nanti menyesuaikan namanya, sudah ada. Laporan kilat kelulusan juga sudah ada, shred. Kemudian penyerahan ijazah juga sudah ada, sesuai nomor seri ijazah, tanda tangan. Laporan penggunaan ijazah juga sudah ada, tinggal cetak aja. Dan kita masuk ke menu ijazah. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih belangko ijazah yang Bapak Ibu gunakan, ya. Kurikulum 2013 tampak halaman depan. Dibandingkan dengan kurikulum Merdeka ini tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada bagian nomor seri belangko ijazahnya, ya. Di sini.
Kalau 2013 menggunakan K-13, sementara untuk yang kurikulum merdeka menggunakan kode KM gitu ya, sesuai juknis. Oke, nanti tinggal pindah aja ya, pindah ini nomor absennya dan selesai. Tinggal cetak. Cara cetaknya Ctrl P. Oke, tinggal dicetak. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menyalin isi di dalam ini kepada belangko ijazah yang asli. Jadi bukan ini ya, bukan ini kemudian di bagian ke siswa, bukan ya. Tetapi Bapak Ibu perlu cetak ini dan nanti disalin menggunakan pensil terlebih dahulu ke belangko ijazah yang asli. Lalu Bapak Ibu timpa dengan ballpoint ya, yang berwarna hitam, begitu, sesuai juknis. Ini untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan belangko ijazah. Untuk tampak belakang, klik di sini. Nah, ini sudah kami bahas di awal ya, bahwa penentuan nilainya berdasarkan semester berapa yang Bapak Ibu pilih ya. Dan ketentuannya apakah nilainya hanya rapot saja atau ujian saja yang ditampilkan atau nilai antara keduanya diolah begitu. Sesuai pengaturan di awal tadi ya. Seperti ini, tinggal cetak saja nanti. Settingannya sudah pas ya, untuk nilai masing-masing mapelnya 2 digit. Nilai rata-rata raportnya juga 2 digit dan kita bisa setting nama siswanya dan kita bisa print. Ctrl T, kita bisa cetak dan kita salin ke belangko ijazah yang asli begitu Bapak Ibu. Oke, belangko ijazah sudah ke SKL. Nah, di sini ada SKL, SKTL, SKNR, DKNR. Ini apa? Ini adalah nama yang kami tuliskan di sini berdasarkan daerah yang memesan aplikasi kepada kami ya. Di daerah Wonogiri menggunakan nama SKL. Nah, ini contoh. Surat keterangan lulus. Nah, ini. Sementara di daerah yang lain, misalkan di daerah Dairi ya, saya beri nama SKTL. Kenapa SKTL? Karena judulnya adalah surat keterangan tanda lulus. Begitu Bapak Ibu. Dan ada juga SKNR. Apa itu SKNR? Bisa Bapak Ibu cek. Sini yang terbaru yang daerah Wonogiri, surat keterangan nilai raport SKNR. Surat keterangan nilai raport nih, daerah Wonogiri menggunakan ini nanti dikirim ke Korwil yang ini. Selanjutnya Bapak Ibu silakan nanti pilih yang mana yang paling sesuai, dan di versi 2023.2 ini telah kami tambahkan SKL ke-33 ya, dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ini contoh dari Papua. Oke, dan penentuan nilainya tetap sama ya, menggunakan nilai di pengaturan awal tadi. Begitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke SKHU. Nah, di sini ada SKHU. Jika Bapak Ibu menggunakan SKHU ya, namanya bukan SKL tetapi surat keterangan hasil ujian. Ini contoh di Kabupaten Kerinci tahun 2023 menggunakan SKHU format ke-14. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek di ini ada menu panduan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan ya. Bagaimana cara cetak ijazah, cara mengubah belangko, cara mengubah kop sekolah, mengecek kelulusan, sudah kami sertakan video pembahasannya di menu panduan. Dan juga ada panduan teks ya. Nah, ini jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau perlu panduan. Alur pengerjaan tadi sudah, tanya jawab di sini jika ada tampilan-tampilan yang mungkin berbeda. Di sini ada tanya jawab dan ada cara penyelesaiannya. Juga ada kode warna ya Bapak Ibu. Kalau
warna ini adalah warna tombol, tombolnya aktif, informasi, dan lain-lain. Dan informasi change log atau perubahan-perubahan yang kami lakukan di dalam aplikasi ini ya. Sejak tahun berapa ini Bapak Ibu bisa cek ya. Dari tahun ke tahun ya. Ini kalau Bapak Ibu cek sejak tahun 2014. Versi ini tetap kami kembangkan setiap tahun. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya ya, sudah menyimak pembahasan tentang penulisan ijazah dan cetak SKL tahun 2023 ya. Jika Bapak Ibu mengalami kendala, mengalami kesulitan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan berikan komentar di bagian bawah ya. Terima kasih, sukses untuk Anda. Salam cerdas luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.